Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan surat Roma pasal 9 ayat 6b yang berbunyi demikian. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Paulus ini sungguh sangat menarik untuk kita perhatikan. Dia mengatakan bahwa tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah bahwa di wilayah Israel itu ada banyak bangsa yang bukan Israel pun tinggal di situ. Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan tidak semua orang yang berasal dari wilayah Israel atau dari Israel adalah Israel. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Nah, di sini sebenarnya Paulus menggunakan kata Israel di dalam dua makna. Makna yang pertama, Israel sebagai nama sebuah bangsa. Dan yang kedua, Israel dalam arti spiritual atau religius atau keagamaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan kata Israel itu sendiri. Apa maknanya Israel? Di dalam bahasa Ibrani kuno, kata Israel itu paling tidak mempunyai dua arti, yaitu berjalan bersama dengan Allah atau yang berjalan bersama dengan Allah, dan makna yang kedua adalah yang berjuang dengan Allah. Jadi kata Israel itu mempunyai dua makna, saya ulangi lagi, yaitu yang pertama yang berjalan bersama dengan Allah, dan makna yang kedua adalah yang berjuang dengan Allah. Ketika kita memahami pengertian ini atau makna dari kata Israel ini, maka kita bisa memahami apa yang diucapkan atau yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini. Bahwa tidak semua orang Israel adalah Israel. Saya akan mencoba menggantinya dengan kalimat demikian. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang yang berjalan bersama dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu memahami orang yang berjalan bersama dengan Allah, pastilah ia berjalan di jalan Allah, di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga orang yang berjuang dengan Allah, itu berarti bahwa ia berjuang atau memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kehendak dan perintah Allah. Jadi jelas bahwa orang yang disebut Israel adalah orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah, orang yang berjalan di jalan Allah. Dan orang semacam ini tentu bukanlah orang yang berlaku kejam, berlaku sewenang-wenang, atau melawan dan memberontak Allah, mengabaikan perintah Allah. Tentu bukan orang semacam itu. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya jikalau kata-kata Rasul Paulus ini juga dikenakan untuk kita. Tidak semua orang Kristen adalah Kristen. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kalau kita membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, di situ diinformasikan bahwa kata Kristen itu pertama kali muncul atau dipakai di Antiokhia. Dan kata itu sebenarnya adalah ejekan yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata Kristen itu sendiri
secara bebas bisa dimaknai orang yang meniru-niru Kristus. Nah, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa itu sadar bahwa itu adalah kata ejekan, hinaan, atau ya sinis ya, kata-kata yang diucapkan dengan sinis, tapi mereka menerima dengan penuh sukacita dan menjadikannya itu sebagai label dirinya. Ya betul, kami memang adalah orang yang berusaha untuk meniru Kristus. Sehingga dengan demikian orang Kristen adalah orang yang berusaha menyerupai Kristus. Bisa juga diartikan orang yang berjalan bersama dengan Kristus, orang yang berjuang dengan Kristus. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bercermin. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang menyerupai Kristus, yang berjalan bersama dengan Kristus di jalan Kristus? Apakah kita adalah orang Kristen yang berjuang dengan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Memperjuangkan apa yang benar, memperjuangkan cinta kasih, perdamaian, kebenaran dan keadilan. Apakah kehidupan kita mengungkapkan hal-hal semacam itu? Mari kita bercermin. Mari kita merenungkan kalimat ini. Tidak semua orang Kristen adalah Kristen. Apakah kita termasuk di dalamnya atau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha mengikut Kristus? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mencerahkan kami, menyinari, menerangi kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.